106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di channelnya Mara FM, yaitu Mara TV. Dan pastinya di program Talk Aktif masih bareng sama saya Tom The Titans. Dan tentunya sama Kang Hebi, pakar digital marketing di kota Bandung yang sudah tidak asing lagi dan sudah hits lagi di sekitaran Geger Kalong. Luar biasa. Udah enggak ya? Tinggalnya sekarang di mana? Antapani. Udah punya rumah. Sekarang dulu ngekos. Jadi contoh bagus dong. Ini semua teman Mara mungkin yang nonton ya di Mara TV pasti akan jadi sesuatu. Wah, dulunya jualan tahu, sekarang punya 3 perusahaan yang luar biasa. Wah, enak nih, udah gak mendung. Tadi mendung. Oke. Kang Hebi, ini sebenarnya pertanyaan saya pribadi dan pertanyaan banyak orang juga. Ya, kalau misalnya kita punya usaha, terus kemudian pengen jualan secara digital, wajib gak sih punya website? Oke. Kemudian website itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Selain mungkin untuk menginformasikan produk yang dijual ya. Betul. Atau mungkin mengenalkan produk dan mungkin brandnya sendiri. Kira-kira gimana tuh? Kalau dari saya mah lebih menyarankan punya website ya. Karena kalau website itu saat kita beriklan, kemudian memang lebih peruntukannya lebih dominan buat beriklan sih Kang. Tapi di sisi lain memang ada beberapa feedback juga dari klien-klien saya tuh lebih fokusnya buat company profile-nya. Jadi orang bisa tahu dalam satu waktu tuh ini company apaan sih gitu. Ini tuh apa gitu. Karena saat ini memang kalau teman-teman yang di sini mungkin masih mengandalkan dari sosial media aja. Itu kita kayak ngebangun bisnis di atas pasir. Itu di atas pasir, segitunya ya? Sewaktu-waktu akan musnahnya gampang. Kalau misalkan contoh paling gampang adalah teman-teman mungkin di sini merasa engagement kita dengan 5 tahun yang lalu itu pasti menurun. Sorry. Pasti menurun. Engagement kita dengan 5 tahun yang lalu pasti menurun. Padahal followersnya nambah bro. Ya. Kenapa begitu? Karena beberapa platform sosial media itu memang mengarahkan kita akhirnya itu untuk ads. Gitu. Jadi kalau kita bangun bisnis sekarang nih misalkan kayak dulu. Mungkin 0 ke 1000 followers cepet. Mungkin. Iya. Tapi kalau di saat-saat ini, susah banget. Lumayan itu butuh benar-benar butuh effort yang sifatnya lebih kayak ini campaign marketing apa, dihebohin sama siapa. Ya begitu-begitu. Makanya saran saya lebih baik kalau membangun bisnis itu jangan hanya di sosial medianya aja, tapi diaktifin juga channel-channel lain seperti salah satunya website. Website ini kan salah satunya bisa muncul di dalam Google. Salah satunya ya, supaya pas dicari itu bisa tahu. Muncul, itu satu. Kedua, yang paling teman-teman suka lupain, itu ada Google Business. Padahal Google Business itu mengarahkan kita ke sosmed-sosmed kita, ke web kita juga. Itu kalau diaktifin, pembedanya kelihatan banget. Gitu, karena Google Business itu bisa dibilang salah satu yang menurut saya mempermudah calon konsumen kita tuh mencari kita di search engine. Nah, makanya si website ini jadi penting karena itu. Dan yang kedua, website ini selain buat prestige-nya, tapi di sisi lain ini memang penting juga buat filter audience. Untuk filter audience. Ya, kalau misalkan teman-teman di sini beriklan di Facebook dan Instagram Ads atau di TikTok Ads, kemudian diarahkannya langsung ke WhatsApp lah, nggak usah langsung ke web gitu-gitu kan, langsung ke WhatsApp aja. Saya jamin pasti pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Pasti pertanyaannya itu yang sifatnya nggak ke filter. Dia tuh nggak tahu ini produk apa. Dia cuma tahu bahwa ini lagi diskon, gue mau pesen. Terus pas kita jelasin, harganya segini ya nggak jadi deh. Tapi saat ada web, itu semua ke filter. Orang yang sampai mau lihat dari awal, terus ke bawah sampai dia mau isi form kemudian masuk WhatsApp, itu melalui perjalanan yang benar-benar filter akhirnya banget. Jadi harus mikir kan. Betul. Memang ada di beberapa titik di mana orang berpikir, tapi berarti cost per WA-nya mahal dong Mas Ebi. Jadi nilai rupiah saat kita beriklan misalkan 100.000. Hari ini kita datang 10 orang WA, berarti cost per WhatsApp-nya kan 10.000 Kang. Nah kalau orang pakai website mungkin naik 20-30.000, tapi filter 20.000 sampai 30.000. Tapi filter, tapi terfilter. Jadi orang-orang yang masuk dari website itu dalam keadaan yang dia tahu betul ini produk apa. Jadi saat kita CSing, saat kita mau closing, itu nggak perlu effort yang dalam banget ngejelasin dari nol, nggak mesti. Nah makanya si website ini salah satu yang penting, sekalipun nggak bisa banget bikin websitenya, banyak banget sekarang platform-platform yang memudahkan kita bikin website gitu. Jadi sebenarnya semua orang juga bisa ya? Bisa, dan tanpa coding sekarang. Tanpa coding tadi. Tanpa coding. Tadi sempat tercetuskan ada beberapa platform digital yang disebut ya, yang akhirnya harus mengarah ke WhatsApp. Nah ini kan bicara Facebook Ads, kemudian ada Instagram Ads,
Kemudian ada TikTok Ads lah yang lagi sekarang lagi hits juga selain Google Ads dan sebagainya. Kira-kira saat ini nih di era 2022 saat mungkin katanya Indonesia pandeminya mau jadi endemi dan sebagainya. Ini kalau bicara digital yang bakal ini gila nih gitu. Karena sempat bilang tenang aja. Ini Instagram bakal gila nih. Kita posting apa aja bisa dapet duit. Hampir bakal kayak YouTube dan sebagainya gitu. Tapi entahlah itu. Nah kira-kira yang mana nih? Jadi gini, kalau dari saya percayanya filosofis 360 digital marketing. Bukan percaya kepada Tuhan. Setelah itu Kang. Setelah itu. Jadi percaya kepada Tuhan, kemudian baru itu. Betul. Gak percaya sama istri. Lanjut lagi. Sedikit intermezzo lah ya. Oke. Ini biar semua teman Mara yang nonton juga gak terlalu tegang, stres, fokus. Aduh jualan, belum download Instagram. Oke, jadi yang mana nih? Jadi kalau saya selalu percaya 360 Kang. 360 digital marketing. Artinya kita mengaktifasi channel-channel tanpa bertanya mana yang lebih baik. Jadi kita aktivasi aja. Aktivasi itu selagi organik itu kan free. Aktivasi aja. Karena saat kita aktivasi memang untungnya banyak. Selain kita muncul di search engine Google, search engine di media sosialnya tersebut, tapi kita ada bisa dibilang ada beberapa orang bilang rezeki datangnya tiba-tiba ada. Gitu. Nah ini ada traffic yang datangnya tiba-tiba. Salah satunya kita nggak sadar itu traffic yang dari gratisan ini. Jadi sebaiknya memang diaktifkan saja semuanya. Tapi saat kita ngomongin budget, ngomongin ads gitu ya, memang ini harus di split. Di mana yang teman-teman ini berhasil. Kalau di beberapa klien-klien saya saat ini memang harus diakuin IG ads sama TikTok ads. Itu udah paling oke. Instagram ads sama TikTok ads. Jadi Facebook agak di bawah nih dikit ya. Itu terkadang Facebook itu buat jualan yang sifatnya produk rumah, kemudian konstruksi, gitu-gitulah Kang. Jadi lebih kayak mungkin yang agak-agak lebih senior lah audiensnya. Tapi kalau Instagram, TikTok ini memang lagi kekinian banget sekarang gitu. Dan waktu pas lama saya ngiklanin ini memang split budgetnya kedua ini aja untuk yang ads. Tapi untuk segala macam postingan, segala macam ini kalau perlu memang bisnis teman-teman itu jasa yang harus B2B, aktifin LinkedIn-nya. Posting bikin page-nya, posting. Penting tuh ya LinkedIn. Itu penting karena kembali lagi Kang, nama company kita akan muncul di Google itu. Itu akan mempermudah karena sejauh ini yang saya tahu beberapa orang selalu masih berpikir bahwa customer journey seseorang beli ke kita itu kan AIDA. Attention, interest, desire, action. Jadi dari mulai dia tertarik, dia mulai dapat perhatian, mulai dia menaruh minat ke kita. Kemudian dia mulai kepengen banget nih, kebelet pengen. Abis itu dia mengambil tindakan iya apa enggak. Nah kalau sekarang menurut saya AISAS. Attention, interest, search, action, share. Jadi setelah attention dan interest itu di fase dimana kita harus aktivasi semuanya. Karena kita harus dapat perhatian mereka nih, kita harus caper. Dan caper ini memang salah satu bentuk terbaiknya adalah berada di mana-mana. Iya kan, salah satunya. Eksis aja dulu lah. Eksis dulu aja. Kasarnya mah gitu ya. Entah nyambung gak nyambung belakangan. Eksis dulu. Yang penting orang tahu keberadaannya ada di situ. Nah kemudian masuk fase search. Orang itu sekarang bukan langsung keputusan. Nah sekarang itu orang lebih berpikir gimana caranya gue mau cari dulu nih review-reviewnya. Ya kan pasti masuk ke YouTube. Makanya di YouTube itu di beberapa klien saya tuh banyakin review YouTube sama influencer karena itu ngelock search engine-nya. Banyakin review sama influencer atau review sama diri punya sendiri, abis itu nge-review sendiri itu banyakin aja kata kuncinya. Karena nanti gaya customer journey saat ini itu setelah dia bikin tertarik, dia udah dapat perhatian, dia bikin tertarik, pasti dia akan mencari nih. Mencarinya tuh pasti search engine udah. Pasti search engine. Mau nyarinya di mana? Google sama YouTube. Sekarang gini, salah satu klien saya skincare yang sekarang lagi hype lah, lumayan lah gitu. Apa yang dilakukan? Mereka itu yang saya dapat dari board director ya, itu mereka bilang bahwa perjalanan customernya Mas Hebi itu dari orang ngelihat sosmed, kemudian masuk WA, dia cari-cari di YouTube ini udah di review siapa aja. Iya benar banget. Ini udah diomongin sama siapa aja. Dan apa liputan yang udah pernah sama ini. Dan inilah ini yang menentukan antara dia nggak mau beli atau dia kebelet banget pengen beli. Nah ini di modern sekarang, makanya bagi saya 360 itu penting. Makanya aktivasi misalkan teman-teman yang mungkin ada budget lebih, aktivasi media, masukin di beberapa media misalkan untuk press release tentang ini tentang itu. Oh ternyata, tapi ya jangan gimmick juga ya, karena beberapa kali ada yang
skincare terbaik di Indonesia bla 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 bla, dijadi media nggak akan bagus. Itu nggak akan mengundang traffic. Makanya kita perlu tahu ini bedanya kita sama yang lain apa, dan itu jadiin disebar, dikomunikasiin. Nah nanti itulah yang bikin orang tuh jadi traffic datangnya tiba-tiba gitu. Nah untuk memulai tadi sudah disampaikan. Setelah mulai kita nggak paham dengan yang namanya istilah-istilah ya di digital marketing ini, karena banyak banget, dan tadi sempat ngintip juga di klinik.marketing di Instagram ya. Ada CPC, click per cost, udah gitu ada CTR, campaign, CPM, landing page. Itu tuh apa sih? Itu sebenarnya data sih Kang, data supaya kita bisa tahu aktivitas marketing kita bagus apa enggak sih. Sebagai contoh mungkin teman-teman yang di sini masih marketingnya outbound advertising ya, kayak contoh misalkan pasang spanduk, pasang banner dan sebagainya macamnya. Gimana cara kita tahu itu dilihat berapa orang? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita juga, saya ada salah satu bisnis saya itu billboard di tol. Itu kalau misalkan kita mau tahu berapa orang yang lewat situ, kita nggak bisa tahu exactly berapa. Yang kita tanya ke pihak tol itu kan berapa rata-ratanya gitu. Nah itu yang kita jual ke klien kan. Biasanya kan seperti itu. Makanya digital ini privilege adalah itu, data itu. Saat kita tahu datanya ini, cara bacanya, kita bisa tahu ini marketingnya bagus apa enggak. Nah kayak tadi CTR itu click through rate teman-teman. Jadi click through rate itu perbandingan antara orang yang ngeklik iklan kita kemudian berhasil landing di website. Itu CTR. Kemudian ada lagi CPC, itu cost per click. Biasanya cost per click itu target kita harus di bawah 1.000 tuh Kang. Biasanya kalau targetnya di bawah Rp1.000, itu iklannya kontennya bagus, cukup mengundang interaksi lah. Kalau orang ngeklik di bawah 1.000 orang. Gini, CPC itu nilainya satuannya klik rupiah. Per cost atau cost per click? Cost per click. Ya, cost per click. Jadi biaya per kliknya berapa. Nah, itu yang ditentukan oleh Facebook, sama Instagram, sama Google kayak gitu. Nah, biasanya kalau di iklan-iklan itu target kita harus di bawah 1.000, bahkan ada yang klien saya di bawahnya GoPay, harus di bawah GoPay. Karena semakin murah, rupiahnya semakin murah, cost per kliknya di datanya itu berarti iklan itu cukup mengundang interaksi. Banyak tuh yang lihat. Banyak, artinya orang-orang itu memang pengen ngeklik. Tapi kalau udah mahal-mahal nggak akan ngeklik. CPM, campaign. CPM itu cost per mile. Jadi biasanya berapa uang yang kita keluarkan untuk menjangkau 1.000 orang. Gitu. Jadi kalau misalkan kita brosur, misalkan kita cetak 300.000 dapat 1.000 gitu. Ya itu cost per mile-nya 300.000. Ketahuan tuh. Nah, tapi kalau di ads atau di digital ads itu biasanya jauh di bawah itu. Biasanya cost per mile itu di kisaran 20.000-an Kang. Jadi per 20.000 kita udah bisa menjangkau 1.000 orang. Ini ada pertanyaan di luar ini ya. Boleh. Pertanyaan saya adalah, followers masih penting gak sih dengan jumlah yang banyak? Nah ini agak kontroversi ya saya jawabnya ya. Jadi singkat dan padat. Nggak penting. Setuju. Karena ada followersnya yang sedikit, tapi engagementnya bagus. Betul. Ada yang followersnya banyak, engagementnya kecil. Nah itu apakah yang bisa dijadikan ya kalau dibandingkan mana sih yang paling layak? Karena mungkin untuk klien juga ini penting gitu. Kalau klien melihat di brand ini engagementnya si brand ini biasa aja tapi followersnya banyak, terus saya mau di yang mana nih gitu kan? Buat saya followers itu vanity metric. Metrik cantik yang cuma bikin puas hati. Jadi bukan puasin kantong. Nah kalau buat saya semuanya itu kalau ngadep ke klien, misalkan klien, Mas bisa nggak target followers 10.000? Ya udah Bu, gini aja, Ibu mau followers 10.000 atau omsetnya di atas target? Omset di atas target. Ya udah. Makanya kalau dari saya selalu saya berpikirnya, ya udah kalau misalkan Ibu mau ke followers jangan ke saya, karena saya arahnya conversion. Kalau Ibu mau beli followers dulu, kan banyak tuh ya iklan. Ya betul. Followers. Nah makanya si followers ini Kang, ini terkadang sekarang algoritmanya memang tidak semenarik dulu, karena terkadang itu head of Instagram sendiri yang ngomong jangkauan kita ke followers kita tuh minimal maksimal tuh kurang lebih 7%. Jadi seandainya kita punya 1.000 followers ya paling 7 yang lihat. Kalau kontennya biasa aja, so-so. Tapi kalau kontennya bagus memang akan viral bisa. Cuma kalau untuk kesana kita tuh sebagai business owner pasti harus mikirnya jauh banget itu. Harus jauh banget gimana cara ini viral. Ya salah satunya ditunggangin sama sosok-sosok influencer. Ya kan betul. Pasti itu langsung aja langsung viral. Influencer gitu. Garis atau tanda petik bisa dibilang buzzer juga lah ya. Gitu lah. Karena banyak juga. Soalnya influencer yang pada akhirnya dibayar itu ternyata ada opini yang bilang di mereka tuh buzzer, jangan influencer. Kenapa? Karena influencer yang dibayar. Betul. Katanya buzzer. Emang betul itu? Kalau buzzer ini Kang biasanya kalau bisa saya bilang mereka ini tipikalnya message-nya sama satu sama lain. Jadi
yang pesannya tuh satu sama lain kalau kita temukan bahkan captionnya tuh hampir sama gitu. Tapi influencer ini dia bawa keyakinan dia ke dalam brand itu. Jadi bisa nge-influence. Mereka dibayar karena influence mereka, bukan karena followers. Karena followers itu buzzer. Udah tinggal terima paid promote, tinggal terima foto, di blast, udah itu buzzer banget. Itu buzzing namanya. Nah, kalau misalkan influencer dia dibayar atas influence-nya. Tapi jadi, buzzer juga dibayar. Iya betul, atas followers ya. Atas followers nah, ya. Gitu. Atas permintaan si yang mau bayar ya. Betul. Sebenarnya enak jadi influencer atau buzzer? Tergantung ya. Tergantung duitnya juga. Iya sih benar. Tergantung duit. Silakan teman Mara. Habis ngobrol barusan lebih detail lagi. Terserah mau jadi buzzer atau influencer atau mau jadi pebisnis yang lewat online. Kalau mau tanya-tanya silakan WhatsApp di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara di @marafmbdg. Live langsung boleh di sini nanti langsung ditanya, langsung dijawab ya. Masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari dan selamat sore juga untuk tamu-tamu di channel YouTube saya. Channel YouTube-nya Mara, Deng. Jadi malu ngaku-ngaku channel sendiri. Mara TV. Jangan lupa di subscribe dan tentunya di like juga ya. Kalau mau komen, mau nanya boleh. Nanti pasti Kang Happy lihat, nanti dijawab juga ya. Yang pasti ini langsung ada nih. Tadi saya informasikan silakan yang mau bertanya, yang mau DM, yang mau WhatsApp silakan. Langsung ada yang nanya nih. Kang Abel, namanya Abel. Kang Happy mau nanya, ini dari Abel di Cimahi maksudnya. Biasanya nih kalau WhatsApp, handphonenya Mara tuh gini, saya bacanya nggak jelas. Ini langsung aja nih Kang Happy katanya. Saya tuh punya usaha restoran atau kuliner di Cimahi. Aku udah beberapa kali beriklan di sosial media, dan di ojol juga. Tapi kenapa ya malah tetap boncos? Ada kenaikan di awal, tapi udah gitu turun lagi dan sampai sekarang nggak naik-naik, susah banget. Gimana caranya nih? Itu sebelum kita ngomongin how to-nya, penyebabnya dulu tuh. Penyebabnya. Kalau menurut saya bisnis-bisnis yang kuliner itu memang terkadang mereka stuck sama apa bedanya? Bedanya itu punya saya lebih enak, Mas. Produk saya, makanan saya lebih enak. Ya oke. Wah, fokus. Nah, produknya lebih enak gitu ya. Nah, habis itu pas udah kayak begitu, saya bilang, emang kompetitor nggak enak? Itu kan pasti orang bilang, oh tapi punya makanan saya ini ingredientsnya ada yang impor, Mas. Ini udah enak banget gitu. Nah, sebenarnya yang dicari sama konsumen itu bukan enaknya kan, bukan cuma enaknya aja, tapi kan dia mau tahu ini bedanya apa. Nah terkadang beberapa orang bilang bedanya apa, ya ini lebih bagus, ini lebih baik, ini lebih enak. Itu kayak gitu aja. Tapi nggak bisa tuh ya. Secara komunikasi kita nggak ngerti bedanya apa. Padahal kalau misalkan kita lihat ada beberapa kali kalau orang bilang ini baksonya bedanya apa yang lain? Oh ini lebih enak. Ya iyalah kalau nggak enak nggak usah jualan. Jualan mah kudu enak, itu bukan nilai lebih. Itu standarnya memang harus begitu. Kalau nggak enak nggak usah jualan. Nah makanya di sini butuh pembeda yang benar-benar spesifik. Contoh, misalkan ada teman-teman di sini jualan ayam geprek, misalkan ya, misalkan aja ayam geprek. Nah kalau seandainya teman-teman bilang bahwa ini ayam geprek apa, itu mungkin teman-teman akan sama dengan yang lain. Tapi saat teman-teman bilang ayam geprek spesialis ngasap. Ya. Misalkan ayam geprek dibakar, itu kan lebih spesifik lagi. Nah itu jadinya yang begitu-begitu akan jadi pembeda di event di marketplace-nya online gitu kan. Terus atau misalkan teman-teman nanti beriklan, teman-teman juga tahu poinnya apa yang mau dititik beratin. Mungkin kan di Bandung juga, Akang juga tahu ya, ada yang lagi viral kan sekarang sambal bakar gitu-gitu kan. Sambal bakar. Sambal tapi bakar kan? Spesifik kan? Ya udah. Mungkin digoreng dulu terus baru dibakar kan? Mungkin. Kok jadi enak ya? Tapi ternyata tahu nggak sih, kalau sebenarnya lebih enak lagi pakai bonteng, nasi, pakai ayam, sambal bakar, sama gepuk. Nanti buka di mana? Mending kita cari. Ini udah ada lagi yang WhatsApp. Siap. Kang Abel mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ini ada lagi dari Wildan di Jalan Lombok. Katanya gini, jadi sempat bikin konten produk dan itu ternyata viral di TikTok. Sampai di repost beberapa akun di Instagram. Tapi ternyata viralnya konten. Nggak seberpengaruh itu sama penjualan produknya. Betul. Kenapa bisa gitu ya? Satu itu. Yang salah kontennya atau produk jualan aku sendiri. Kata Wildan gitu. Dan anyway, aku buka coffee shop dan kontennya itu ya bobodoran barista sama konsumen. Kira-kira seperti apa tuh? Yang pertama dulu ya. Ya misalkan teman-teman di sini kenapa viral itu tidak selaras dengan
omset misalkan gitu ya. Gak menjamin ternyata ya. Karena kembali lagi viral itu adalah salah satu vanity metric bagi saya. Vanity metric. Ya, angka cantik yang hanya bikin puas hati lah gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan viral aja itu pasti kurang lebih nggak akan selaras banget, kecuali viral yang dibentuk. Marketing campaign. Nah itu beda. Marketing campaign yang viral itu akan berbeda. Marketing campaign berarti tanda petik ada biaya dong di situ ya. Satu, kedua ada key message di situ. Ada viralnya, tapi ada message-nya di situ. Contoh mungkin teman-teman kemarin ada beberapa campaign yang sifatnya memperebutkan makan nasi padang tuh pakai tangan apa pakai sendok. Salah satunya. Ujungnya kan jualan. Iya kan? Bener. Itu adalah marketing campaign yang sifatnya propaganda, tapi diarahin. Nah yang begitu itu insya Allah akan selaras tuh. Cocok tuh ya. Cocok udah kayak viral, begitu. Tempatnya juga bakal jadi dikunjungi banyak orang. Kemudian ketiga kalau dari sudut pandang startup, valuasinya pasti naik. Investor pasti ke situ. Nah makanya viral ini ada polanya sebenarnya, ada bentuknya, kita tuh menyengajakan. Iya, mensengajakan. Iya, begitulah. Intinya membuat viral itu ada caranya, ada polanya. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini, iya nih, wah ramai nih, postingannya banyak segala macam yang share. Tapi mungkin orang yang tahu bahwa ini produknya, message-nya adalah orang itu pengen beli produk kita, mungkin sedikit. Mungkin sedikit. Berarti Kang Happy kalau misalnya kita punya brand, punya produk yang akan ditawarkan, sebenarnya bisa dibuat untuk viral. Bisa banget. Bisa, dan itu komponennya salah satunya yang penting harus ada public figurnya, ada sosoknya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mampu ke sana, teman-teman bikin sesuatu yang wow gimmick. Berbeda. Ya, berbeda. Tanpa biaya tuh. Itu bisa tanpa biaya. Tanpa biaya. Karena sekarang yang penting yang disukai netizen apa, tapi ujungnya tuh harus clear. Terkadang beberapa orang ngomongin kayak begini kan, ini ngomongin tentang closing produk, closing penjualan. Tapi mereka lupa tentang openingnya. Opening terus kan, misalkan mereka tuh membahas tentang, gimana viral. Yes, viral lu bisa kok. Tinggal sesuatu yang emosional, wow, bener-bener bergengsi dan segala macamnya. Terus misalkan di highlight sama siapa, udahlah kelihatan kok. Itu bisa lah. Cuma permasalahan adalah beli nggak? Pertanyaan kan itu, beli nggak? Makanya orang beberapa suka bingung antara branding campaign sama marketing campaign. Branding campaign itu seakan itu benar-benar fokusnya adalah awareness, Kang. Tapi marketing campaign ini harus conversion. Harus konversi, harus ke konversi jadi sales. Itu marketing campaign. Tapi kalau branding campaign itu pasti arahnya awareness, jangkauan sampai benar-benar fokusnya brand itu adalah ke top of mind. Makanya beberapa brand yang akan ngelihat iklan-iklannya di TV itu mereka bukan conversion kan, nggak mungkin kan abis ngiklan terus belinya di mana gitu. Iya. Itu mereka langsung branding campaign. Itu mereka gimana caranya masuk ke sini, masuk ke otak, bukan buat conversion gitu. Ini ada lagi dari Astrid di Setiabudi. Wah ini dekat Girkalong nih. Sayang. Bahasa belum selesai. Sensitif banget. Emang istri namanya Astrid. Skip. Sayang banget pengen ngobrol langsung. Bisa nggak kalau ketemu sama Kang Happy? Nah, ini nanyain langsung. Aduh. Maksudnya mungkin pengen konsultasi bisnis boleh. ya. Via online bisa, nanti janjian ketemu bisa. Ini kata Astrid, kemana kalau misalnya mau nanya-nanya soal bisnis digital sama Pak Kang Happy? Di itu aja di Instagram saya @hebosto. Instagram langsung DM aja langsung di @hebosto. Atau misalnya teman Mara juga dan mungkin yang pada nonton di Talk Aktif sore hari ini dan bisa lihat langsung atau intip di Instagramnya di Alpha Kreatif juga bisa ya. Kemudian di klinik.marketing atau Nian Beria atau Instagramnya sendiri. Apa tadi? @hebosto. @hebosto. Kenapa namanya Hebosto? Dulu pas waktu SMA itu suka pelajari sosiologi. Ada namanya pakarnya tuh Augusto Comte. Nah waktu itu saya botak. Terus dibilang heboh. Botaknya santai aja. Iya. Gundul lebih tepatnya. Gundul gitu kan, karena lagi habis ospek lah. Waktu itu habis di ospek. Itu gitu. Lebih enak loh. Oke Kang, sorry. Nah habis itu dipanggilnya si Hebo. Nah terus teman-teman suka kalau pelajar sosiologi nyonteknya ke saya. Pinter dulu. Jadi dibilangnya Augusto Comte. Dipanggilnya Hebosto. Sampai sekarang, sampai Instagramnya namanya Hebosto. Iya betul. Kang Happy sekali lagi terima kasih banyak nih ya. Sama-sama Kang. Waktu ngobrol kita nih sebenarnya sangat kurang. Mungkin lain waktu Bu Produser, mungkin ada kesempatan lagi entah kapan ya
di part 2-nya mudah-mudahan ya. Dan lebih detail lagi mudah-mudahan. Sip. Syukur-syukur nanti bisa mengundang salah satu UMKM yang mungkin pernah dirangkul sama Kang Hebi dan akhirnya berhasil. Misalnya contohnya ada tempat makan yang lagi tutup. Terus nanti dibantu, terus nanti bisa sekalian kan itu. Kita nggak tahu ya. Nanti tamunya bisa didatangkan gitu kan, bisa ngobrol. Betul kan? Dan itu bisa jadi contoh kan? Bisa. Oke, sebelum pulang Kang Hebi, mungkin ada pesan-pesan untuk teman Mara atau mungkin di channel YouTube Mara TV di program Talk Aktif ini, pesan-pesan kecil sedikit saja untuk yang menyaksikan. Oke. Kalau misalnya mau berbisnis digital, apa yang harus dilakukan? Intinya buat teman-teman semua, kalau masalah skill kuasain 2 aja cukup. Pertama itu dari segi digital traffic, digital ads. Habis itu yang kedua itu bikin halaman landing page. Udah itu aja untuk teman-teman yang newbie itu 2. Tapi kalau dari pesan secara pribadi saya ke teman-teman, sebenarnya cara membuat bisnis atau cara membuat produk itu bukan cuma tentang kualitas bagus. Tapi ini tentang pembedanya dan teman-teman bisa komunikasiin. Makanya temuin aja pembedanya. Biasanya saat pembedanya clear, komunikasinya oke, saat ngiklan, saat aktivitas marketing, semuanya done, bagus banget. Oke. Gitu. Terima kasih Kang Hebi. Siap. Tapi sebelum pamit, ada beberapa pertanyaan atau kuis. Boleh? Sedikit ya. Ayo. Gampang. Dijawab dengan cepat. Oke. Tanpa berpikir. Ay. Jadi langsung tek. Oke. Pertanyaannya seputar digital kok. Gampang banget. Lebih suka perempuan kaki panjang atau pendek? Pendek. Enggak ada yang bercanda. Kan tadi ngobrolnya tapi kamu jawab juga. Ketahuan. Oke, itu bercanda. Oke, siap. Siap, pertanyaan pertama. Facebook atau Instagram? Instagram. Wow. Meta Ads atau Google Ads? Meta Ads. Konten foto atau konten video? Video. Carousel atau infografik? Carousel. Sosial media duluan atau website duluan? Sosial media. Oke. Digital market kuliner atau digital market fashion? Digital market fashion. Fashion. Content marketing atau affiliate marketer? Affiliate marketer. Instagram ads atau endorse influencer? Instagram ads. Micro influencer tapi bagus engagementnya atau macro influencer tapi engagementnya biasa aja? Micro influencer. Reels atau TikTok? TikTok. Oke, thank you. Reels atau TikTok? TikTok ya? TikTok. Ternyata TikTok lebih cepat dan lebih menghasilkan. Tergantung marketnya. Oke. Kalau marketnya bapak-bapak, ibu-ibu, cocoknya di Facebook. Oke, saya mau tanya nih terakhir. Kalau TikTok followersnya masih sedikit, gimana caranya bisa nambahin followers di TikTok lebih banyak dan cepat? Selain harus beli ya, ada nggak sih? Beli-beli tuh masih ada nggak sih? Nah beberapa itu kan ini pada langsung aktifin akun bisnis, padahal menurut saya jangan. Oh, jangan. Biarin tetap di akun personal, kemudian abis itu cari di Google perihal top TikTok song. Oh, nah karena TikTok ada cara-caranya. Ya karena TikTok itu memang kombinasinya sama salah satu penyedia layanan musik ya, streaming ya. Mereka connect dan salah satu agreementnya setahu saya bahwa kalau ada yang viral itu naik di situ. Okay. Jadi kalau kita berkontribusi terhadap lagu itu dengan kita bikin konten biasanya cepet naiknya. Oke. Gitu. Dan ternyata sudah dilakukan juga sama ibu produser saya. Ya sudahlah kalau gitu Kang Hebi, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan informasinya, atas pengetahuan yang sudah diberikan kepada semua teman Mara dan tentunya sama-sama semua yang menyaksikan Talk Aktif di Mara TV. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan like. Kalau misalnya mau komen, langsung aja komen. Mau tanya-tanya sama Kang Hebi juga boleh ya. Boleh. Ya wes, sekali lagi Kang Hebi terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Sampai ketemu lagi dan tentunya jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi. Jangan lupa subscribe dan likes.